Halo teman-teman, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Aziz It di sini. Di video kali ini Aziz It mau sharing bagaimana caranya transaksi online dengan cara aman walaupun tanpa COD dan juga tanpa harus transfer ke rekening bank. Biasanya banyak anak-anak usia kelas 6 SD, usia SMP atau usia-usia di bawah 17 tahun yang mana mereka umumnya belum punya KTP. Otomatis juga karena mereka belum punya KTP berarti mereka juga belum punya rekening pribadi untuk sebagai alat transaksi online gitu ya. Kalau kita transaksi online kan syaratnya kita harus punya rekening pribadi untuk sebagai alat pembayaran ya, karena ini online jarak jauh sehingga pembayarannya lewat rekening bank. Nah, tapi anak-anak usia SD kelas 6, usia SMP, dan usia-usia di bawah 17 tahun, mereka karena belum punya KTP, mereka ini nggak punya rekening bank untuk mereka jadikan sebagai alat transaksi online, guys. Nah, sehingga mereka agak kesulitan. Bagaimana sih ini caranya, gitu ya? Untuk mereka-mereka yang punya saudara, kakak-kakak yang lebih tua atau yang orang tuanya punya ATM, punya rekening, mungkin mereka bisa pinjam ke orang tuanya atau kakak-kakaknya. Cuman masalahnya untuk mereka yang orang tuanya nggak punya rekening atau nggak punya kakak juga, misalkan nggak punya saudara-saudara yang punya rekening, mereka ini kebingungan bagaimana cara transaksi online-nya. Sedangkan transaksi online itu minimal ada rekening untuk sebagai alat pembayaran. Nah, di sini Aziz It akan sekedar sharing aja ya, akan sekedar sharing. Sebenarnya anak-anak ini yang mereka nggak punya ATM, nggak punya rekening, mereka masih bisa transaksi secara online walaupun nggak punya rekening, dan juga tidak harus dengan COD. Sebelumnya sekilas info dulu. Jadi untuk pembelian miniatur di tempat Aziz It itu kan memang Aziz It sengaja tidak mau membuat program COD. Untuk alasannya mungkin nggak bisa saya jelaskan di video ini ya, karena mungkin terlalu panjang lebar. Teman-teman bisa cek videonya di sini. Jadi saya sudah membuat klarifikasi atau alasan mengapa kok saya nggak mau COD. Itu bukan saya mau menipu teman-teman semua ya. Intinya teman-teman cek aja videonya di sini, gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan solusi ke teman-teman semua ya, untuk bocil-bocil yang usia SD, SMP yang tidak bisa, maksudnya tidak punya rekening untuk sebagai alat transaksi online. Teman-teman di sini masih bisa beli barang secara online, terutama di Aziz It ya, terutama khususnya untuk miniatur truk ya. Jadi teman-teman, untuk mensiasati itu, di sini saya akan mencoba untuk memproseskan orderan teman-teman lewat marketplace Shopee. Jadi saya memanfaatkan marketplace Shopee untuk sekedar memproses orderan teman-teman. Nanti pembayarannya itu saya setting, yaitu pembayaran via Indomaret atau Alfamart. Ya, kemudian itu kan ketika kita sudah selesai check out di Shopee, kemudian pembayarannya via Indomaret atau Alfamart, biasanya kan kita dikasih kode. Nah, kode itu nanti akan saya kirimkan ke teman-teman, kemudian teman-teman tinggal kasihkan kode yang saya berikan ini ke kasir Alfamart atau Indomaret, kemudian teman-teman bayarkan sesuai tagihan dari Shopee-nya. Itu ya, itu kalau misalkan teman-teman nggak bisa memproses orderan sendiri lewat Shopee, karena anak-anak itu terus terang banyak sekali teman-teman yang dimana mereka itu sebenarnya udah saya saranin, kan mereka nggak punya KTP, nggak punya rekening, jadi nggak bisa transaksi online gitu ya. Kemudian saya saranin kalau gitu lewat Shopee aja biar mudah, nanti bayarnya di Indomaret atau Alfamart. Saya udah jelasin kayak gitu, cuman banyak, nah ini memang benar-benar banyak di antara mereka yang, Bang, saya nggak bisa memproses order lewat Shopee. Terus ada juga yang mengatakan, order lewat Shopee itu cara mencetnya gimana? Nah, ini kan repot sendiri ya. Jadi mereka ada yang mereka ini nggak paham cara order lewat Shopee itu bagaimana. Nah, untuk anak-anak yang seperti ini bisa saya bantu. Jadi saya yang orderkan lewat Shopee akun saya. Ya, kemudian nanti kalau saya dapat kode, tinggal saya kasih kodenya ya. Kemudian kamu tinggal berikan kode itu kepada kasir Alfamart atau Indomaret. Jadi saya hanya sebagai
Jadi saya hanya membantu memproseskan orderan teman-teman semuanya. Loh, apakah aman kalau seperti itu? Nanti kalau Aziz Eid menipu gimana? Oke, sekarang akan saya tunjukkan testimoninya. Jadi begini teman-teman, beberapa hari yang lalu, maksudnya tepatnya bulan kemarin, itu saya memang sudah seperti ini ya, sudah pengalaman transaksi seperti ini. Maksudnya sudah pengalaman memproseskan transaksi yang seperti ini. Jadi ceritanya kemarin saya dapat orderan dari anak kecil, kelas 6 SD kalau nggak salah, dari Pasuruan. Itu kan jauh banget. Tempat saya di Batang, Jawa Tengah. Sedangkan anak ini dia tempatnya di Pasuruan, Jawa Timur. Dia menghubungin saya, katanya sih udah nonton video saya di YouTube, kemudian dapat kontak saya, lalu hubungin saya. Mas, intinya dia tanya-tanya tentang miniatur truk, kemudian saya jawab, kemudian akhirnya dia berminat untuk membeli miniatur truk, cuman dia nggak punya rekening untuk membayar. Dan juga saat itu, kemudian lalu saya menyarankan ke anak kecil ini itu, kalau gitu kalau nggak punya rekening kamu bisa transaksi lewat Shopee aja deh, nanti pembayarannya kamu setting via Indomaret atau via Alfamart nanti biar lebih mudah gitu kan. Nah ternyata si anak kecil ini bilang lagi pada saya, Mas saya nggak mudeng cara order di Shopee, bagaimana sih caranya? Itu kan kalau saya yang jelasin lewat chat kan agak susah ya, nanti klik ini klik itu agak susah. Jadi akhirnya kemudian saya putuskan untuk memberikan solusi ke adiknya ini. Kalau gitu gimana dek? Jadi kakak yang proseskan orderannya ya, nanti kakak kirimkan ke alamat adiknya. Nanti dalam orderan itu kakak setting pembayarannya via Indomaret atau Alfamart. Ya kemudian adiknya ini mensetujui saran saya itu, mensetujui pendapat saya itu. Akhirnya oke, fix. Jadi saat itu juga ya nggak saat itu juga sih, jadi kita memang agak panjang waktu itu bincang-bincangnya, sampai kemudian akhirnya saya memproseskan orderan si bocil ini. Sebelumnya si bocil ini sudah mengirimkan atas nama penerimanya, kemudian alamat lengkapnya beserta nomor HP-nya, jadi sudah dikirimkan ke saya. Lalu kemudian saya masuk ke akun Shopee saya, jadi saya punya banyak akun Shopee, yang satu khusus buat jualan, yang satu khusus buat saya belanja. Nah, kemudian saya masuk ke akun Shopee saya yang khusus buat belanja, lalu saya order di akun Shopee saya yang khusus buat jualan. Jadi saya order di toko saya sendiri. Nah, cuman alamatnya saya kirimkan ke alamat si bocil Pasuruan ini. Jadi saya order lewat Shopee saya, kemudian alamatnya sesuai dengan yang dikirimkan bocil Pasuruan ini. Lalu kemudian untuk pembayarannya saya setting menggunakan maksudnya saya setting pembayarannya lewat Indomaret. Lalu disitu kan saya dapat kode. Lah kode pembayarannya itu lalu saya kirimkan ke bocil yang ada di Pasuruan lewat WhatsApp. Oke dek, ini adalah rincian pesanannya. Alamat pengiriman ini ke Bapak Abdul Hasan, Pak Kasun, dan ini adalah alamat yang adik kirimkan ke WA kakak kemarin. Ya, ini adalah miniaturnya, harganya sekian, ongkos kirimnya 82, ada diskon ongkos kirim 20.000 sehingga ongkos kirimnya cuma 62.500. Dan ini nama pengirimnya adalah YouTuber Aziz Eid, itu kakak sendiri ya. Dan ini adalah nomor kakak. Lalu ini udah selesai semuanya, alamat, kargo, kemudian pembayaran ya udah selesai. Pengirim Aziz Eid ya, lalu kakak buatkan pesanan. Oke dek, proses ordernya udah selesai, total pembayarannya segini ya, jadi harus segini. Nanti kalau bayar di Indomaret 664, bilang ke mbak kasirnya, mbak saya mau bayar Shopee dan ini adalah kodenya, dan total tagihannya harus segitu ya yang di pojok itu. Kalau misalkan lebih berarti nanti adiknya harus ngomong totalnya, intinya 664.000 gitu ya dek, ini adalah kodenya. Saya bilang, dek ini kode pembayarannya ya, jadi kode ini kasihkan ke kasir Alfamart atau Indomaret ya, waktu itu Indomaret ya. Jadi kode ini kasihkan ke Indomaret, bilang sama mbaknya, mbak saya mau bayar Shopee, ini kodenya, seperti itu. Jadi saya arahin seperti itu, dan kemudian si anak ini ya, karena masih kelas 6 ya, si adiknya ini pergi ke Indomaret, kemudian membayarkan tagihan Shopee itu sesuai kode yang saya berikan, dan alhamdulillah berhasil guys, jadi berhasil. Lalu kemudian
saya memproses orderan itu ya, kemudian saya packing ya. Videonya bisa teman-teman lihat lah, ini saya tampilkan ya. Jadi selain saya tunjukkan bagaimana proses transaksi tanpa rekening, tanpa COD, sekaligus ini sebagai testimoni juga ya, bahwasannya saya ini benar-benar insya Allah amanah guys, jadi nggak menipu ya, jadi nggak menipu walaupun saya tidak membuka sistem COD. Jadi ini adalah pengiriman saya waktu itu ke Pasuruan. Ini yang beli anak kecil usia kelas 6 SD guys, jadi waktu itu dia memang bilang, mas saya bocil kelas 6 SD gitu. Ini ya, jadi si anak kecil ini ya, dia tetap bisa transaksi online, tetap bisa membeli miniatur di Aziz It tanpa dia punya rekening bank pribadi dan juga tanpa COD gitu ya. Jadi dia bayarnya di Indomaret atas orderan yang saya proseskan gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman, untuk teman-teman yang di luar sana, karena begini loh, jadi setelah si anak Pasuruan ini masih ada loh yang mengatakan, oh saya nggak punya rekening ini, saya nggak bisa transfer. Terus kemudian saya saranin, ya udah kalau gitu ke Shopee aja, ke marketplace, nanti bayarnya via Indomaret. Dan juga mereka masih ada yang menjawab, saya nggak bisa kak, seperti itu, saya nggak bisa memproses orderan lewat Shopee, nggak mudeng. Terus bahkan yang lebih parahnya itu ya bukan parahnya, maksudnya istilah Jawanya itu lebih kebangetan lagi gitu. Jadi ada anak yang bilang, ini cara mencetnya gimana kalau order lewat Shopee. Saya juga bingung mau jelasin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak bisa order lewat Shopee, nanti bisa saya yang memproseskan. Dan untuk testimoninya teman-teman bisa cek video ini. Nah gitu ya. Untuk aman atau tidaknya selama proses pengiriman, kalau itu sih tanggung jawab ekspedisi ya teman-teman. Kalau saya sendiri sebagai pengirim barang, itu tetap mengupayakan bagaimana barang itu bisa aman saat proses pengiriman dari tempat saya ke tempat teman-teman di sana. Miniatur ini kan memang barang yang mudah pecah ya, maksudnya kalau dilempar otomatis pecah. Di situ saya mengupayakan mempacking miniaturnya itu menggunakan bubble wrap atau saya lapisi dengan plastik yang tebal. Dan juga setelah di packing aman itu, saya kasih kayu biar lebih aman lagi teman-teman. Di situ saya pakai menggunakan kayu, lapisin kayu secara menyeluruh ya, bagian atas, bawah, samping, kanan, kiri ya, bagian sudut depan belakang, bagian sisi depan belakang maksudnya, itu juga ada kayunya. Jadi dan juga di situ saya tulisin fragile ya, atau biasanya saya tulisin hati-hati jangan dilempar. Itu harapannya ya, semoga aja si pihak ekspedisi ini bisa membawakan barangnya itu dengan aman, karena tahulah, oh ini barang yang mudah pecah, oh ini barang yang tidak boleh dilempar, sehingga si pihak ekspedisi akan membawakan dengan lebih hati-hati. Dan nyatanya alhamdulillah, dengan kita mempacking pakai kayu, dengan kita memberikan tulisan hati-hati, mudah pecah dan sebagainya, alhamdulillah setelah sampai di tempat tujuan barangnya juga aman. Selama ini sih begitu. Kalaupun ada yang lecet 1-2 ya, itu kita lumrah lah ya, yang namanya proses pengiriman, yang namanya beli online pasti ada yang namanya proses pengiriman barang. Pengiriman barang itu kan berarti kan nanti barangnya itu masuk ke dalam mobil ekspedisi, mobil box, kemudian mobil box itu berjalan ya, melewati jalan-jalan yang bisa jadi di jalan itu ada gerunjalan, kemudian ada lubang ya di jalan aspalnya itu, sehingga kemungkinan mobilnya terus goyang gini, terus kemudian paketnya jadi goyang terus sehingga terjadi apa yang tidak diinginkan. Itu bisa jadi. Cuman alhamdulillah selama ini kita aman kok guys, dan semoga pihak ekspedisi pun juga mengerti lah. Dan insya Allah pihak ekspedisi juga sudah berupaya kok guys untuk membawa paketnya itu lebih aman gitu ya. Tentunya pihak ekspedisi juga bertanggung jawab atas semua itu, bertanggung jawab membawakan paket-paket yang banyak itu supaya sampai ke tempat tujuan dengan aman gitu. Nah oke teman-teman, jadi saya kira itu untuk sharing hari ini. Jadi buat teman-teman yang nggak punya rekening pribadi, teman-teman masih bisa transaksi online walaupun tidak dengan COD. Teman-teman bisa contoh anak Pasuruan yang saya contohkan tadi,
di mana dia bisa transaksi online, bisa membeli miniatur di tempat Aziz It walaupun dia sendiri tidak punya ATM, tidak punya rekening pribadi, dan juga walaupun tidak dengan cara COD. Oke, baik, saya kira itu untuk video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kita akan berjumpa lagi insya Allah pada insya Allah akan berjumpa lagi pada video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.